Ini adalah video dokumentasi testing Mobo Asus X441M dengan prosesor Intel Celeron 4000, RAM DDR4 untuk pengemasan tanggal 19 Oktober 2024. Mobo masih tersedia di unit dengan perangkat terinstall, ada touchpad, Silbert ODD, SSD, CDRW, fan, WiFi card, baterai, LED, speaker, LED, dan kamera. Oke. Pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Untuk nyalakan kita shortkan bagian keyboard di pin 12. Oke, Mobo nyala. Ya, Mobo booting. Mobo nyala menggunakan power dari baterai. Untuk detail Mobo, untuk Mobo yang kita kirim 441M. Oke. Ya, Mobo bisa start, SSD terbaca, Mobo bisa masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita tes touchpadnya dulu. Untuk touchpad bisa. Oke, untuk tes berikutnya kita tes charging untuk selama pengetesan video. Kita cek persentase baterai. Baterai di 65%, 2 jam 3 menit untuk remaining. Kita coba colokan cas untuk chargingnya. Ya, indikator cas nyala, notifikasi cas masuk. Oke. Tuh, kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasinya kita buka lewat DXDR. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model VivoBook 14 dengan BIOS X441MA dengan prosesor Intel Celeron N4000, memori terinstall 4GB DDR4 dengan display adapter Intel UHD Graphics 600 dan center input ada speaker 4 high definition audio device dan portal input ada mouse, keyboard, Asus Wireless Radio Control dan HIDI 2C device. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita cek display adapter dengan display setting. Ya, untuk display setting kita adjust brightness. Display adapter oke. Untuk tes kemudian hardware-nya VGA dan HDMI. Oke, untuk tes VGA kita menggunakan dual screen monitor. Kita lepaskan dulu untuk adaptornya. Ya, untuk tes HDMI kita menggunakan dual screen monitor. Kita colokkan dulu untuk port HDMI VGA-nya, untuk port VGA. Port VGA terinstall, dual screen on. Port VGA oke, kita eject. Terus port kedua port HDMI. Untuk port HDMI kita juga menggunakan dual screen monitor. Port HDMI-nya. Oke, port HDMI juga terinstall. Ya, dual screen on, kabel adapter oke. Display adapter oke, tes hardware oke. Untuk port VGA dan port HDMI-nya kita eject. Untuk tes berikutnya kita tes speaker untuk sound. Untuk tes sound kita menggunakan video. Untuk speakernya bagian depan, speaker bunyi, kita adjust volume. Tes volume oke, tes speaker oke. Untuk tes berikutnya kita tes untuk fleksi LED. LED sudah nyala, tinggal kamera. Untuk tes kamera kita bisa buka file lewat start, pilih aplikasi kamera, bukan Cortana, aplikasi kamera. Ya, indikator kamera nyala, tes kamera oke. Tes fleksi LED dan kamera oke. Untuk tes berikutnya kita tes WiFi card. Kita buka tethering-nya dulu. Untuk tes WiFi card kita langsung coba cari jaringan. Ya, jaringan terdeteksi dan jaringan kita coba konekkan.
Jaringan terkoneksi juga. Tes wifi card oke. Coba kita tes browsing. Untuk tes browsing kita menggunakan Google Chrome. Ya, kita searching YouTube. Move ke gambar. Oke, tes jaringan oke, tes browsing oke, wifi card bisa baca jaringan juga. Tes wifi card oke, kita close, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita hardware untuk jailbot ODD, tinggal tes CDRW dan port. Untuk tes CDRW kita buka lewat File Explorer. Pilih Disk PC. CDRW terdeteksi, kita eject lewat File Explorer. Kita eject. Tes jailbot ODD oke, SSD terbaca, CDRW oke, CDRW bisa keluar. Tes CDRW oke. Untuk tes berikutnya kita tes port. Untuk pertama kita tes port Type-C. Untuk tes port Type-C kita menggunakan OTG dan flash disk. Kita pasangkan dulu untuk OTG-nya. Port OTG terpasang, kita colokkan flash disk. Port Type-C oke, flash disk terbaca, kita eject. Untuk tes berikutnya port USB 1. Port USB 1 oke, kita eject. Untuk port terakhir port USB kedua oke, kita eject. Tes all port oke, kita tutup semua aplikasi. Kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Baterai di 69%. Time remaining 42 menit untuk full charge. Kita tunggu sampai di 70. Tes jaringan. Ya, baterai naik di 70%. Kita charging oke, kita lepaskan cas. Indikator cas mati. Baterai stay di 71%. Tertutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Asus X441M dengan prosesor Intel Celeron 4000, RAM DDR4 tertes oke, Mobo siap kirim.